Blora, 17 April 2002. Tahun dimana tahun paling mengesankan sekaligus paling menyeramkan bagi keluarga Pak Hasan. Dan kisah ini diawali ketika Pak Hasan dipindah tugaskan ke Blora, salah satu kota di pojok Semarang. Pak Hasan adalah seorang guru dari kota Madiun. Dengan diangkatnya Pak Hasan sebagai PNS, itu membuat perekonomian keluarganya membaik. Pengabdiannya sebagai seorang guru, dia ingin sekali mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di pelosok sekalipun. Dan ketika ada tawaran dari kepala sekolah untuk mengirim beberapa tenaga tambahan untuk mengajar di Blora, naluri Pak Hasan pun muncul karena dia tahu di luar sana masih banyak anak yang berpotensi untuk menjadi penerus bangsa. Pada saat itu Pak Hasan memboyong anak dan istrinya yang sedang hamil. Setelah tiba di kota Blora, Pak Hasan berhak mendapat fasilitas yang diantaranya tinggal di rumah dinas dekat sekolahan. Sebenarnya rumah dinas itu diperuntukkan untuk penjaga sekolah. Tapi penjaga sekolah itu rumahnya kebetulan dekat dengan lokasi kerjaannya. Jadi, rumah dinas tersebut tidak ditempati. Rumah sederhana itu sangat cukup untuk menampung Pak Hasan beserta keluarganya. Suasana begitu pengap saat Pak Hasan baru membuka pintu rumah. Ditambah lagi banyak sarang laba-laba yang bergelantungan di dinding. Itu hal yang wajar, karena sudah berpuluh-puluh tahun lamanya rumah itu tak ditempati. Butuh waktu 1 minggu bagi Bu Hasan membereskan rumah sampai nyaman untuk ditempati. Untuk pertama kalinya Bu Hasan berbaur dengan para warga yang lain. Dia belanja kebutuhan sehari-hari di toko Bu Mendut. Bu Mendut yang bertubuh gendut itu tampak baik dan harmonis. Sesekali Bu Mendut mengajak bercanda pada Bu Hasan. Mbak Yu, wis diajak kenalan sama Mbak Kunti belum? Ledek Bu Mendut. Tentu saja pertanyaan itu membuat Bu Hasan tak mengerti apa yang ditanyakan Bu Mendut, tetangga barunya. 11 hari sudah Pak Hasan menempati rumah dinas tersebut. Kenyamanan sudah mulai dirasakan, apalagi ketika melihat semangat para anak didiknya untuk belajar. Hingga suatu malam, Siva anaknya tertidur pulas di kamar belakang. Kamar yang berdekatan dengan kamar mandi itu selalu mengeluarkan suara-suara yang berisik. Mulai dari air keran hingga terdengar orang yang sedang mandi. Siva tiba-tiba terbangun dan memanggil-manggil ibunya. Siva mengatakan kalau dia melihat wanita berambut panjang sedang menangis di pojokan kamar. Kata-kata Siva itu membuat bulu kuduk merinding. Apalagi akhir-akhir ini memang sering ada suara-suara aneh yang mengagetkan mereka. Siva pun kembali tertidur di dekapan ibunya. Siva, gadis berumur 8 tahun itu, memang memiliki keistimewaan sejak kecil. Dia mampu melihat makhluk tak kasat mata. Itu mungkin warisan dari nenek buyutnya. Suara azan subuh berkumandang. Pak Hasan bergegas bangun untuk menunaikan kewajiban sholat 5 waktunya, yaitu sholat subuh. Didapatinya Bu Hasan dengan perutnya yang tambah membesar. Dia terlihat masih tampak pulas sambil mengeruk Siva. Saat beranjak dari tempat tidur, dia pun langsung menuju ke kamar mandi. Ketika dia selesai wudhu, Pak Hasan kaget dengan istrinya yang tiba-tiba sedang menyeduh kopi di dapur. Pak Hasan berulang kali menyapa istrinya itu, tapi tak seperti biasanya Bu Hasan hanya diam tanpa sepatah kata pun. Pak Hasan pun berlalu, meninggalkan istrinya di dapur. Baru saja membuka pintu kamar, Pak Hasan kembali dikagetkan dengan istrinya yang masih tertidur pulas. Lalu, siapa yang ada di dapur tadi ya? Tanya Pak Hasan di dalam hati. Pertanyaan demi pertanyaan pun muncul setelah istrinya menyatakan kalau dia belum bangun semalam. Hari itu kebetulan hari Minggu. Pak Hasan yang libur kerja
ingin membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Dia kemudian mulai mencangkul dan menanam beberapa tumbuhan yang lebih bermanfaat. Keluarga itu benar-benar tampak bahagia. Saat mereka sedang beraktivitas mencabuti rumput, tiba-tiba ada seorang tetangga yang menyapa mereka. Ibu-ibu yang sambil menenteng belanjaan itu mengatakan kalau hanya keluarga Pak Hasanlah yang betah tinggal di rumah dinas tersebut. Karena menurut para tetangga, rumah itu ternyata banyak penghuninya, terutama sosok kuntilanak yang sering menakut-nakuti warga kalau sedang melintas di depan rumah. Pak Hasan hanya tersenyum tipis mendengar cerita tetangganya itu. Kegiatan pun dilanjutkan. Pak Hasan mulai mencangkul tanah untuk ditanami pohon pisang. Baru saja mencangkul kedalaman 30 cm, Pak Hasan terperanjat kaget. Ditemukannya bungkusan kain putih, dan setelah dibuka, posisi yang tadinya jongkok kini tersungkur ke tanah setelah melihat tulang-tulang dan juga tengkorak manusia yang masih berukuran kecil. Jantungnya berdetak hebat. Dia pun memilih mengembalikan benda tersebut ke tempatnya untuk menghindari sebuah resiko. Dan temuannya itu dirahasiakannya dari Bu Hasan untuk menghindari rasa takut dari istrinya. Nafas Pak Hasan masih tersengal-sengal, keringat pun bercucuran dari keningnya. Setelah meneguk segelas air putih, Pak Hasan memilih tidak melanjutkan menanam. Tubuhnya masih gemetaran setiap kali mengingat tengkorak bayi yang terbungkus oleh kain. Senja mulai beralih dari tempatnya. Awan jingga menggelantung di atas awan. Samar-samar suara azan maghrib terdengar melantun merdu. Setelah membersihkan diri dan sholat, keluarga Pak Hasan segera makan malam dan melanjutkan kegiatan seperti biasanya. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, di mana Bu Hasan ingin menemani Ziva tidur. 1 jam Bu Hasan tertidur, tiba-tiba perutnya yang membuncit seolah ada orang yang mengelus-elus. Bu Hasan pun kaget. Dia pun terbangun, lalu melihat ada sosok yang menyeramkan di depannya. Jari tangan yang tajam itu mencoba mengeluarkan bayinya dari perut Bu Hasan. Tentu saja suara Bu Hasan membuat Ziva terbangun. Ziva, yang memang mempunyai kelebihan itu, lalu melotot tajam ke arah sosok kuntilanak tersebut. Ziva kemudian mengusir makhluk itu dengan satu ancaman saja. Suara kuntilanak itu menggema diiringi suara tawa yang melengking. Bu Hasan dan Ziva saling berpelukan. Pak Hasan sendiri ternyata tertidur di ruang tamu, sehingga tak bisa menjaga istrinya malam itu. Tapi untungnya ada Ziva, gadis kecil pemberani. Malam pun berlanjut. Setelah kejadian itu, Pak Hasan tak lagi membiarkan keluarganya diganggu. Apalagi istrinya sedang hamil tua. Diambillah segenggam garam di dapur untuk ditaburkan di sudut-sudut rumah. Kepercayaan dengan menabur garam dapat menghilangkan aura negatif dan gangguan-gangguan dari makhluk halus itu mendarah daging di keluarga Pak Hasan. Dan mitos itu pun terbukti. Makhluk itu tak datang mengganggu lagi. Pak Hasan pun bernapas lega melihat anak dan istrinya tertidur pulas. Malam itu Pak Hasan masih mengerjakan tugas-tugas dari sekolahnya. Tiba-tiba dari luar jendela dia mendengar suara tangisan seorang wanita. Dicarinya sumber suara tersebut, dan alangkah kagetnya Pak Hasan ketika melihat sosok berbaju putih menggendong bayinya berdiri tepat di mana dia menemukan tengkorak bayi tempo hari. Matanya tampak melotot ke arah Pak Hasan. Tampak jelas di raut wajahnya menyimpan beribu kesedihan. Suara itu menggema, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Hasan dibuat jantungan ketika jelas di matanya sosok itu terbang melintasi atas kepalanya. Bu Hasan pun terbangun setelah mendengar suara suaminya. Kejadian malam itu sering dialami keluarga Pak Hasan berkali-kali.
Tak terasa, usia kehamilan Bu Hasan sudah menginjak 9 bulan. Segala persiapan persalinan pun dilakukan. Di sisi lain, Ziva dengan suara polosnya berceletuk menyuruh ayahnya untuk memakamkan secara layak bayi yang ada di belakang rumah. Bayi siapa, Ziva? Pak Hasan pun bertanya sambil mengelus rambut Ziva. Pak Hasan pun kembali teringat pada tengkorak bayi yang ditemukannya. Pak Hasan menarik tangan anaknya lalu meminta penjelasan siapa bayi yang ada di belakang rumah. Mendengar penuturan Ziva, Pak Hasan kemudian mengangguk karena dia tahu Ziva mungkin sudah berkomunikasi dengan arwah Bu Murni karena anaknya itu mempunyai kelebihan khusus. Untuk memastikannya, Pak Hasan kembali mencari informasi dari para warga, benar atau tidaknya cerita Ziva. Setelah rapat dengan para warga, Pak Hasan kemudian meminta tolong untuk dibantu memindahkan tengkorak bayi itu untuk dikuburkan di samping makam Bu Murni. Setelah pemakaman itu, kuntilanak itu tak lagi datang mengganggu. Selang beberapa hari kemudian, Bu Hasan melahirkan bayi kecil yang saat itu tampak lucu di pangkuan Pak Hasan. Ziva tampak tersenyum menatap jendela di luar rumah. Rupanya, arwah Bu Murni tersenyum sambil berucap terima kasih kepada Ziva. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.